Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Dikri dengan NIM 2306071110060. Jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi kelas C. Di sini saya akan membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer, bagian materi-materi yang sudah saya pelajari di kelas online maupun kelas offline. Baik, untuk penjelasannya kita bisa lihat dari slide selanjutnya. Oke, yang pertama adalah pengantar jaringan komputer. Nah, dari sejarah jaringan komputer itu pertama tahun 1950, yaitu awal mula komputer bekerja secara standalone atau tanpa koneksi komputer lain. Kemudian tahun kedua 1960 itu munculnya ARPANET. ARPANET adalah jaringan komputer yang pertama dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan ARPANET juga menggunakan konsep packet switching, yaitu sebagai teknologi dasar untuk mengalirkan data. Kemudian yang ketiga adalah tahun 1970, yaitu munculnya protokol TCP, yakni protokol jaringan yang mengatur pengiriman dan keterjangkauan data di internet. TCP memastikan data sampai lengkap dengan dan IP menentukan alamat tujuan. Nah, kemudian ARPANET yang sebelumnya itu adalah cikal bakal internet modern dan merupakan tempat lahirnya protokol TCP yang digunakan untuk komunikasi di seluruh dunia saat ini. Kemudian tahun keempat yaitu 1980, yaitu perkembangan internet. DNS adalah sistem yang menerjemahkan nama domain dengan menjadi alamat IP sehingga pengguna dapat mengakses situs web dengan mudah tanpa harus mengingat alamat tujuan, alamat pemilik. Kemudian tahun selanjutnya adalah tahun 1990, yaitu lahirnya World Wide Web atau WWW yang diciptakan oleh Tim Berners-Lee tahun 1991, yang membuka akses informasi melalui website. Kemudian yang selanjutnya adalah tahun 2000, yaitu perkembangan lanjut modern. Yang ini teknologi seperti breadboards, Wi-Fi, dan 5G membuat jaringan semakin cepat dan mudah diakses, sehingga memungkinkan inovasi dan perkembangan berbagai bidang. Selanjutnya, em, fungsi jaringan komputer. Fungsi jaringan komputer dapat memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah resource sharing, yaitu berbagi sumber daya. Yaitu memungkinkan berbagai sumber komputer dalam jaringan untuk berbagi perangkat keras seperti printer, scanner, dan perangkat lunaknya seperti aplikasi dan file. Itu berhubungan banget untuk kehidupan sehari-hari, baik itu di kantor atau di perkuliahan dan lain sebagainya. Kemudian memungkinkan komputer dalam jaringan berbagi perangkat keras dan perangkat lunak, memudahkan akses dan kolaborasi antar pengguna. Kemudian yang kedua adalah komunikasi data, yaitu memungkinkan pertukaran data dan informasi antar komputer dalam jaringan, baik di lokasi yang sama maupun di tempat berbeda. Kemudian mendukung transfer file dan dokumen antar komputer. Dan yang ketiga adalah remote access, yaitu akses jarak jauh, memungkinkan pengguna untuk mengakses komputer atau sumber daya jaringan dari lokasi yang jauh tanpa harus berada di tempat fisik komputer tersebut. Kemudian mendukung konsep work from home atau manajemen jarak jauh, dan ini udah diimplementasikan di waktu zamannya COVID-19. Dan ini adalah aplikasi jaringan komputer itu seperti World Wide WWW dan email, instant messaging, file transfer protocol, FTP, kemudian voice over IP, cloud computing, online gaming, sosial, media, platform. Selanjutnya, konsep dasar jaringan komputer yaitu elemen dasarnya adalah pengirim, penerima, alat komunikasi, media komunikasi, dan informasi. Kemudian dalam komunikasi manusia, apa sih dasar komunikasinya? Itu kayak mulut sebagai transmitter dan telinga sebagai receiver. Dan dalam komunikasi komputer, line card itu sebagai alat komunikasi dan kabelnya itu sebagai media. Kemudian yang kedua adalah model pengirim informasi. Apa itu model pengirim informasi? Adalah peer-to-peer, yaitu yang berfungsi sebagai komunikasi langsung antar dua komputer. Dan yang ketiga adalah topologi jaringan komputer. Pertama adalah point to point, yaitu topologi ini menghubungkan dua komputer secara langsung sehingga mereka dapat berkomunikasi tanpa perangkat perantara. Topologi ini digunakan dalam koneksi sederhana seperti antara dua komputer atau untuk berbagi data langsung. Pada topologi ini menggunakan kabel UTV crossover yang menghubungkan dua perangkat dengan saluran data yang terpisah. Kemudian yang kedua adalah bus.
Topologi bus menggunakan satu kabel utama yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Topologi ini cocok untuk jaringan kecil karena mudah diatur dan diinstal. Kemudian ring, dalam topologi ring, setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk jalur melingkar, data mengalir dalam satu arah di sepanjang jalur ini. Selanjutnya adalah definisi protokol jaringan komputer, yaitu aturan standar untuk komunikasi data di jaringan komputer. Protokol ini memungkinkan berbagi produk perangkat jaringan untuk saling berkomunikasi. Kemudian protokol utama dalam jaringan komputer sebagai berikut. Yang pertama adalah TCP, yaitu merupakan standar komunikasi data di jaringan komputer, terdiri dari beberapa lapisan seperti network interface, internet, transport, application. Dan yang kedua adalah DNS, domain name system, berfungsi untuk memetakan nama domain ke alamat IP. Kemudian yang ketiga adalah DHCP, yaitu Dynamic Host Konfigurasi Protokol, yaitu memungkinkan pemberian konfigurasi jaringan secara otomatis dan dinamis. Kemudian yang keempat adalah HTTP dan HTTPS, yaitu mengatur pengiriman data antara klien ke server untuk website. HTTP itu kayak protokol mengatur komunikasi tanpa inskripsi, yaitu sehingga data yang dikirim tidak aman. Kemudian kecuali HTTPS itu versi aman dari HTTP yang menggunakan inskripsi untuk melindungi data antara klien dan server. Selanjutnya adalah FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim file dari klien ke server, protokol email, IMAP, atau akses email ke server tanpa mengunduhnya. POP3, mengunduh email dari server ke klien. SMTP, protokol untuk mengirim email. Kemudian selanjutnya adalah SNMP, Sample Network Management Protocol, yang digunakan untuk memantau dan mengonfigurasi perangkat jaringan. Kemudian kesimpulan dari materi protokol standar jaringan komputer adalah protokol adalah aturan penting yang memungkinkan perangkat dari berbagai merek untuk saling berkomunikasi dalam jaringan komputer. Setiap protokol memiliki fungsi spesifik seperti mengirim data atau pengelolaan jaringan, sehingga memastikan data dapat dipertukarkan secara efisien dengan pemahaman tentang berbagai protokol. Kita dapat lebih menghargai bagaimana informasi bergerak di dunia digital. Selanjutnya, definisi model OSI atau Open System in Correction adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan cara komunikasi dalam jaringan komputer. Apa sih tujuan dari model RC? Yaitu untuk menyediakan pedoman standar dalam perencanaan, pembuatan, dan penggunaan jaringan, sehingga perangkat dari berbagai vendor atau tempat dapat berkomunikasi dengan mudah. Dengan membagi jaringan menjadi 7 lapisan, model ini meningkatkan efisiensi desain jaringan, memudahkan pemecahan masalah, serta membantu dalam mendiagnosis dan memperbaiki masalah yang mungkin muncul. Selain itu, model OSI juga mengurangi kompleksitas dalam pengelolaan jaringan, menjadikannya lebih sederhana dan lebih efisien. Selanjutnya, protokol jaringan utama dalam TCP, OSI model dan TCP layer adalah mencakup jenis yang memiliki fungsi spesifik dalam komunikasi data yang dapat dipahami dalam konteks OSI model dan TCP layer. TCP Transmission Control Protocol adalah protokol yang andal dan dilengkapi dengan fitur perbaikan kesalahan, sedangkan UDP User Diagram Protocol menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dengan metode pengiriman send and forget. And then SMP Internet Control Message Protocol yang digunakan untuk memeriksa status jaringan, kemudian dan TCP Transmission Control Protocol. Internet Protocol adalah protokol standar untuk komunikasi data di internet yang berfungsi pada layer tertentu dalam model tersebut. Kemudian DNS, Domain Name System, memudahkan pencarian nama domain menjadi alamat asli. Sementara DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, secara otomatis mengatur konfigurasi jaringan. Di sisi lain, HTTP Hypertext Protocol berfungsi sebagai protokol komunikasi antara klien dan server web. Dan FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim file dari klien dan server. Selanjutnya, protokol email. Ada beberapa, contohnya kayak IMAP, akses email dari server tanpa mengunduh, kemudian VLP3, mengunduh email dari server ke klien, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protokol untuk mengirim email, kemudian SNMP,
Simple Network Management Protocol digunakan untuk memantau dan mengonfigurasi perangkat jaringan. Jadi, protokol standar memungkinkan komunikasi yang efisien antara perangkat dari berbagai vendor atau tempat. Setiap protokol memiliki fungsi khusus yang membantu jaringan komputer beroperasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan adanya protokol ini, pertukaran data menjadi lebih teratur, aman, dan efektif, sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan sistem jaringan lebih efektif dan baik. Selanjutnya, perangkat jaringan komputer. Uh, Pertama adalah hub berfungsi menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Namun kelemahannya adalah data dikirimkan ke semua komputer yang terhubung sehingga meningkatkan kemungkinan tabrakan data atau data collision. Kemudian yang kedua adalah switch terbagi menjadi dua jenis yaitu unmanageable dan manageable. Fungsinya untuk menghubungkan komputer dalam jaringan yang mengirimkan data hanya ke komputer tujuan. Kemudian yang ketiga adalah router, yaitu berfungsi menghubungkan beberapa jaringan komputer, misalnya LAN ke WAN, dan menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data. Kemudian modem, berfungsi mengudus sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya, sehingga memungkinkan pengirim data melalui jaringan telepon, slot optik, dan atau GSM. Kemudian yang selanjutnya adalah access point atau AP, berfungsi menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan komputer yaitu menggunakan frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz dan tersedia dalam mode indoor maupun outdoor. Kemudian selanjutnya adalah firewall jaringan yaitu berfungsi memantau dan mengontrol lalu lintas data di jaringan, memblokir atau mengizinkan data berdasarkan kebijakan keamanan. Selanjutnya adalah jaringan komputer berdasarkan ukuran. Pertama, Personal Area Network atau PAN yang mencakup jaringan pribadi dalam jarak dekat sekitar 10 meter dengan contoh teknologi seperti Bluetooth, Wi-Fi direct, dan NFC. Kemudian yang kedua adalah Local Area Network LAN, yaitu mencakup area terbatas seperti rumah, kantor, atau gedung menggunakan koneksi kabel atau nirkabel dengan kecepatan tinggi. Itu yang selanjutnya adalah Metropolitan Area Network atau MAN, menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota. Contohnya jaringan antar kampus di satu universitas dan biasanya menggunakan teknologi Metro Ethernet. Selanjutnya adalah Wide Area Network WAN, yang itu mencakup jaringan yang menghubungkan banyak LAN atau MAN yang terpisah jarak jauh, seperti antar kota, negara, atau benua, dan biasanya digunakan oleh organisasi besar sebagai jaringan pribadi. Selanjutnya adalah media transmisi jaringan komputer. Itu pada jaringan komputer, data ditransmisikan melalui berbagai media, baik itu kabel maupun nirkabel. Di lapisan terbawah model OSI, yaitu physical layer, data diubah menjadi bit stream dan dikirimkan melalui media fisik. Seperti berikut rinciannya, itu yang pertama OSI layer 1 physical layer. Lapisan ini merupakan level paling dasar dari model OSI yang mengurusi perangkat fisik dalam proses transfer data seperti kabel, konektor, dan perangkat seperti switch di lapisan ini, data diubah menjadi bit stream, yaitu rangkaian angka biner dari 1 dan 0. Kemudian klasifikasi media transmisi bridge media atau media terpandu yaitu mencakup kabel coaxial standar 10 base 2, kecepatan maksimum 10 Mbps dan jarak 30 meter. Bridgewire seperti UTV terdiri dari kawat berpilin untuk mengurangi interferensi dengan fitur Auto MDX yang mendeteksi tipe koneksi kabel otomatis. Fiber optik adalah media transmisi tercepat tanpa resistensi menggunakan konektor LC, ST, STFC, dan teknik SpeedLink untuk menghubungkan kabel. Kemudian on-grid media atau media tidak terpadu yaitu meliputi teknologi nirkabel seperti Wi-Fi yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan berbagai standar seperti Wi-Fi 5 and Wi-Fi 6 untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Selanjutnya, peralatan terminasi kabel. Yang pertama, tentunya kita harus butuh crimping tool. Kedua adalah kabel OTP atau Unstitched Gauge Wire. Yang ketiga adalah konektor RJ45. Yang keempat adalah kabel sniffer. Selanjutnya gunting.
Selanjutnya LAN tester untuk melihat apakah berfungsi atau tidak kabelnya. Nah, untuk penjelasannya adalah clamping tool adalah alat utama yang digunakan untuk menjepit dan mengunci konektor RJ45 pada kabel UTP. Kabel UTP kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti komputer ke router. Jenis kabel ini paling umum dipakai untuk dalam jaringan dengan kategori yang sering digunakan adalah kategori 5E atau kategori 6. Kemudian konektor RJ45 yaitu konektor yang akan dipasangkan pada ujung kabel, kemudian kabel sniper, alat untuk mengupas pelindung luar kabel UTP dengan presisi tanpa merusak bagian dalam kabel. Gunting digunakan untuk memotong kabel agar rata dan memotong pelindung kabel. Kemudian tester adalah untuk alat untuk menguji konektivitas kabel setelah terminasi, memastikan kabel berfungsi dengan benar. Selanjutnya, terminasi kabel UTP yaitu penjelasannya adalah proses pemasangan konektor RJ45 pada ujung kabel UTP untuk membuat kabel jaringan Ethernet. Proses ini penting dalam pembuatan infrastruktur jaringan komputer, terutama untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, switch, dan router. Kabel UTP terdiri dari 8 kawat tembaga yang dipilin berpasangan untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Terminasi yang benar memastikan bahwa sinyal data dapat ditransmisikan dengan baik melalui kabel. Langkah-langkah dasar dalam terminasi kabel UTP meliputi: pertama, pengupasan lapisan luar kabel; kedua, penyusunan kawat standar yang biasanya yaitu T568A atau T568B. Kemudian yang ketiga adalah pemotongan ujung kawat agar rata. Yang ketiga adalah pemasukan kawat ke dalam konektor RJ45. Yang terakhir adalah pengklipingan konektor menggunakan clipping tool, dan setelah itu langsung dites di alat LAN tester. Baik, terima kasih. Itu adalah materi-materi yang sudah saya pelajari di kelas online maupun offline selama semester UTS ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.